Alright guys, welcome back again di channel Smartphone Emulation. Pada kesempatan kali ini gue mau share settingan Super Mario Odyssey di smartphone 778G ya, A52s yang RAM 8GB. Oke, di sini kita udah ada request kemarin ya. Ada Word XC3690 tes Mario Odyssey katanya. Nggak tahu ini dari mana, atau orang Indonesia atau bukan. So hello and welcome join to our channel. If you wanna translation, you can pencet di sini ya. You can klik di sini nih, CC nih, ditahan, hold on ya. Habis itu auto translate bisa ya to English. Oke. Yes. Gue juga udah reply di sini. Oke, make sure you turn on notification. So jangan, supaya yang lain itu ada notifnya kalau misalnya ada update. Alright, here we go. Pertama-tama kita pastiin, make sure untuk kita bikin HP-nya performanya tinggi ya. Kita matiin aja wifi, pokoknya yang nggak penting. Habis itu di sini untuk di A52s ada RAM plus ya, RAM plus. Di sini kita hapus dulu, clean. Karena Mario Odyssey ini by the way beda sama game-game lain yang normalnya FPS-nya itu di 30, tapi normalnya Mario Odyssey itu di 60 fps. Ya, di sini di A52s ada game plugins. Ada game plugins ya. Kita buka Game Booster Plus. Gua nggak tahu untuk di 778G yang lain seperti X5 Pro, Poco X5 Pro ada kayak gini apa enggak. Tapi ini ngebantu buat ngangkat FPS banget ya. Tapi resikonya itu gambarnya jadi burem, jadi kualitasnya jadi kurang bagus. Kita pencet Yuzu. Habis itu kita nyalain custom mode di sini nih. Kita nyalain. Di grafik quality-nya kita mentokin kiri, rata kiri. Max FPS-nya kita rata kanan. Udah gitu, habis itu ntar kalian pencet apply. Oke. Lalu pencet ini, play. Nah, di sini ada lagi untuk settingannya. Di sini gue pakai settingan untuk di sistem ya. Limit speednya 200. Kenapa 200? Karena dia normalnya itu di 60 fps bukan 30 fps. Jadinya kalau misalnya turun ke 30 fps itu rasanya kayak untuk game lain itu kayak 15 fps ya. Jadi gue setting di 200. Dock mode-nya itu on. Nanti gue kasih tahu alasannya kenapa ini on. Biasanya kan bikin jadi nge-lag ya. Habis itu grafiknya itu 0,5, akurasi level itu normal, fishing mode-nya off, build near, FSR-nya 0. Habis itu anti aliasing metode-nya itu none, filtering default, aspect ratio stretch to window. Kali ini gue stretch to window karena memang untuk rasio gambarnya Nintendo Switch memang mirip-mirip kayak HP ya, jadinya nggak kelihatan gepeng ketika gue stretch to window. Ini ada di shader change on, ininya off udah pasti. Habis itu shadernya on lalu off. Oke, audio kayak biasa auto semua. Oke, di sini gue pakai driver R18 fix 2410 ya. Vulkannya itu di 13280.
Oke, Turnip driver 2410 R18 fix. Tuh, fix for A6XX. Nah, di sini ini dia. Gue pakai cheat atau mod ya. Di sini ada 4 kali lower dock resolution. Inilah kenapa gue pakai dock ya, dock mode. Habis itu disable FXAA, disable camera blur, disable dynamic resolution on switching. Habis itu GFX-nya gue offin dulu. Di sini ada lower draw distance, no AA. Udah, sisanya update. Oke. Kita coba Super Mario Odyssey 778G A52s Samsung. Gue matiin dulu ininya. Super Mario Odyssey. Oke. Dan seperti biasa sebenarnya memang di Super Mario Odyssey itu untuk di cutscene ya, itu memang belum fix ya. Jadi semua itu masih starter, audionya masih starter, nggak ada yang fix, masih belum ya. Oke, di sini kita dapat di FPS 80-an, 70, 80. Aduh, ini gempa bumi. Lancar ya. Snapdragon 778G. Snapdragon 778G. Oke, di sini ada sedikit itu ya. Oh, diputar-putar. Oke, kita skip aja. Karena ntar tripod gue marah lagi kalau kelamaan. Kayak di video yang sebelumnya. Oke, di sini kita dapat 85, 80, 70. Oke. Lancar ya, lancar total. Dan di sini gue pakai Yuzu 278 NCE. Yuzu yang versi paling terakhir. Oke, gue sampai lawan bos aja ya. Kita skip lagi. Sangat playable ya. Cuman resikonya itu gambarnya jadi agak lebih burik ya. Udah sampai PS1 ya? Iya, mirip-mirip jadi PS1 ya. Nah, ini turun tuh FPS-nya tuh di sini. Oke, kita lihat yang untuk berat-beratnya. Kita skip ya. Kita kalahin dulu. Ini gampang banget ya untuk di awal. Kita lihat untuk masuk di kota nih. Di sini yang agak meresahkan ya. Kita lihat.
Gua janjinya sama apa? Sama tripod gua 10 menit doang. Tapi nggak apa-apa kan ya, lebih dikit ya. Dikit ya. Yalah. Supaya yang nonton channel ini itu informasinya dapatnya lengkap Ya udah gitu. deh. Besok jajanin gue seblak ya. Seblak. Emang suka pedas? Enggak. Terus seblak apa? Seblak manis. Seblak kecap. Seblak kecap. Emang tripod ada-ada aja ya. Oke, kita lihat nih di sini yang grafiknya kemungkinan akan ngedrop yang di air terjun. Kita skip, lewatin nih, kita ambil ini juga harusnya agak ngedrop tuh. Ada dropnya dikit tuh. Tuh. Cuma gitu aja tapi cuma dek. Dan itu normal sih menurut gue. Nah, di Sama air sini. terjun naik tuh. Tuh. Malah naik ya fishnya. Tuh, aman ya di air terjun malahan. Kurang lebih tuh di 51. Enggak di apa? Enggak di bawah 50 ya. Berarti enggak di bawah 20 fps kalau normalnya game. Kadang-kadang di bawah tuh ada tuh. Ya begini settingan gue kurang lebih. Nah ini gue mau kasih tahu ini terakhir untuk kalian yang nanti cobain settingan gue. Bang masih nggak ini nih, masih nggak sesuai, masih ngelek. Nah kayak gini ya, pasti kalian komennya di sini nih. Gue delete save dulu, start the game. Oke, di sini memang sebenarnya di emulator Android itu Mario Odyssey itu untuk cutscene ya, itu belum di fix. Jadi mau dimanapun masih kayak gini nih, tuh. Tuh. Masih ngebug dia. Ngebug di suara aja. Ini suaranya stuttering. Jadi ini bukan soal nge-lag atau apanya, ini lebih ke update drivernya. Mungkin nanti ada yang bisa fixin di next update driver mungkin ya. Kita tunggu aja, karena yang di PC udah di fix ya. Oke, segitu aja. Thank you everyone. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Thank you untuk kawan kita yang udah request. Ditunggu lagi untuk request lainnya. Jangan lupa subscribe kalau misalnya bagi kalian ini bermanfaat. Dan juga bisa kalian share ke teman kalian di media sosial kalian. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you everyone. See you next video selanjutnya. Bye bye.